Mau nggak? Ketika buka bisnis, maka bisnisnya langsung booming, langsung rame. Dan tidak hanya rame, tapi kemudian orang yang sekali datang, itu kemudian bisa datang lagi. Mereka yang awalnya datang sendiri, kemudian akan datang bersama teman-temannya. Mereka selalu kangen dengan bisnis kita. Hai, saya Ronald Tagalong. Jumpa lagi di kelas bisnis bersama Ronald. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah bisnis yang bisnis itu sendiri akan booming, serta apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan itu memiliki daya tarik dan membuat orang selalu kangen. Nah, bisnis itu adalah sesuatu yang ketika kita bangun harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu membawa sebuah jaminan bahwa ini akan berlangsung dengan lama. Ini akan berkesinambungan. Kenapa? Karena kalau bisnis kita bangun hanya untuk sekedar yang penting sudah ada tempatnya, sudah ada produk yang dijual, maka bisa jadi cara seperti ini yang akan kemudian membuat tidak lama sejak kita buka bisnis itu akan tutup. Atau sekedar misalnya kita punya ide bisnis yang itu baru, menarik dan booming ataupun menjadi sesuatu yang tren saat itu. Nah, sekedar booming juga bukanlah sesuatu yang bisa menjamin bahwa bisnis itu akan berkesinambungan. Ada hal penting yang butuh kita perhatikan agar kemudian saat kita buka bisnis, produk yang kita tawarkan itu membuat orang rindu agar kemudian mereka senantiasa datang kembali, belanja kembali. Nah, untuk bisa membuat orang senang dengan bisnis kita, rindu dengan bisnis kita, maka yang paling penting yang harus kita pastikan di awal adalah bagaimana menciptakan sebuah produk yang membuat orang rindu, ya, membuat orang senantiasa terpikir dan teringat untuk kembali. Karena inilah kunci agar kemudian bisnis kita berkesinambungan, bisnis kita berkelanjutan. Beberapa bisnis dibuka dengan strategi promosi yang wah, tapi kemudian setelah launching yang terjadi, tidak beberapa lama kemudian bisnis itu tutup. Kenapa? Karena hanya sebatas mengandalkan strategi promosi saja, membuat ketika opening bisnis itu wow dan rame, tidak menjamin kemudian bisnis akan berkesinambungan. Yang kita butuh pastikan adalah produk yang kita tawarkan betul-betul sesuatu yang membuat orang rindu untuk datang kembali. Saya akan bagikan strategi bagaimana caranya kita punya produk yang produk itu kemudian membuat orang senantiasa mau datang kembali. Seperti apa itu? Yang pertama, saat kamu menciptakan produk, maka kamu butuh secara spesifik tahu siapa yang kemudian yang menjadi market, yang menjadi sasaran dari produk kamu. Kemudian cari tahu di mana orang-orang itu berada. Bisa jadi orang-orang itu terkumpul di dalam satu komunitas, maka datangi komunitas itu. Bisa jadi orang-orang itu ada di satu tempat, maka datangi tempat di mana orang-orang berada tersebut. Lalu apa yang kemudian kita lakukan saat kita ketemu dengan yang menjadi market, yang menjadi target dari produk kita? Ya, berikanlah sebuah tester kepada mereka. Jadi kalau misalnya contoh begini ya, kamu menciptakan sebuah produk itu, anggaplah misalnya mungkin kue brownies itu. Nah, ketika kamu membuat kue brownies, maka tentukan dulu kue brownies ini kamu tujukan untuk siapa itu. Misalnya mungkin untuk para pekerja ya, mereka yang sudah kerja. Maka bawa kue brownies tersebut, datangi kantor-kantor dan berikan tester kepada orang-orang yang menjadi market kamu itu, menjadi target kamu itu. Lalu apakah hanya seperti itu saja? Nah, tidak. Yang butuh kamu lakukan adalah bagaimana memperhatikan ketika mereka mengambil tester yang kamu berikan, apakah ketika mereka mengambil lagi atau hanya cukup mengambil sekali dan kemudian tidak lagi. Ini adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Kalau orang mengambil sekali dan kemudian tidak mengambil lagi, maka hal yang selanjutnya yang butuh kamu lakukan adalah tanya kepada orang tersebut apakah pendapat dia tentang
produk kita, tentang brownies kita, dan apakah dia berminat untuk menambah lagi. Ini adalah hal yang butuh dipastikan untuk dilakukan. Supaya apa? Supaya kita tahu itu. Kalaulah kemudian orang tidak mau mengambil lagi, karena alasan tidak suka, karena alasan misalnya mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan selera dia, maka kita bisa menggali apa yang kurang dari brownies kita, sehingga itulah yang kemudian kita sempurnakan nantinya itu. Nah, lalu bagaimana dengan mereka yang kemudian sekali kita tawarkan itu mengambil beberapa kali itu. Nah, untuk mereka yang mengambil beberapa bagian dari kue ketika kita memberikan yang namanya tester, ini pun harus kemudian kita perhatikan. Jangan sampai misalnya mungkin kita membagikannya di saat mereka lapar, dan ya mereka mengambilnya bukan karena suka tapi karena kondisinya lapar. Nah, lakukan hal itu, maka kita akan dapatkan informasi, dapatkan saran, dapatkan cara bagaimana membuat produk kita menjadi lebih baik. Dan ketika produk kita menjadi lebih baik, lebih disukai, inilah yang menjadi kunci agar kemudian produk kita selalu dirindukan. Seperti itu. Jadi selalu lakukan perbaikan pada produk yang kita punya. Jangan puas dengan sekali menciptakan produk kemudian langsung ditawarkan kepada konsumen. Berikan tester kepada mereka, minta pendapat mereka, minta masukan mereka, minta saran dari mereka, lakukan perbaikan berdasarkan saran, masukan, dan input dari mereka, hingga kemudian kita bisa terus membuat produk yang lebih baik. Nah, produk yang lebih baik, produk yang itu tercipta atas saran, atas masukan, atas kontribusi dari konsumen, akan menjadi produk yang laris manis. Dan tidak hanya laris manis, akan menjadi produk yang senantiasa dirindukan oleh konsumen. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.